Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan sekaligus jagat opini publik Indonesia ketika sosok Salsa Arwina akhirnya menyatakan kesiapannya untuk hadir di podcast Deddy Corbuzier. Selama ini nama Salsa Arwina mencuat karena keberaniannya bersuara lantang dalam berbagai isu sosial dan politik yang jarang disentuh publik. Tantangan dari Deddy yang dikenal sebagai host podcast paling fenomenal di Indonesia dianggap bukan perkara kecil, sebab setiap bintang tamu yang hadir di acaranya selalu menjadi sorotan luas. Dengan pengumuman bahwa Salsa siap hadir, publik langsung bereaksi keras. Ada yang menilai ini sebagai langkah berani untuk menunjukkan integritasnya, namun ada pula yang menilai hal ini berisiko besar karena Deddy terkenal lihai dalam menggiring percakapan. Suasana menjadi semakin panas karena kedua sosok ini sama-sama memiliki karakter komunikasi yang kuat, Deddy dengan gaya logis dan tajam, sementara Salsa dikenal emosional, lugas, dan penuh prinsip. Situasi tersebut memunculkan bayangan pertemuan yang akan memicu perdebatan seru, bahkan kemungkinan bentrokan verbal yang menegangkan. Publik kini menunggu dengan antusias, seolah-olah pertemuan ini akan menjadi momen paling ditunggu dalam dunia podcast nasional. Deddy Corbuzier bukanlah nama baru di ranah media Indonesia. Ia berhasil membangun reputasi sebagai host podcast yang tidak hanya mampu mengundang tamu besar, melainkan juga menciptakan perbincangan viral yang berulang kali menjadi trending. Dari artis papan atas, politikus ternama, pengusaha sukses hingga pejabat tinggi, semua pernah merasakan panasnya kursi di studio Deddy. Setiap episode menghadirkan nuansa berbeda, kadang penuh inspirasi, kadang syarat kontroversi, bahkan tak jarang membuka tabir persoalan yang sebelumnya tertutup rapat. Reputasi ini menjadikan setiap orang yang hadir di podcastnya harus siap menghadapi pertanyaan tajam, blak-blakan, dan seringkali membuat tamu terpojok. Deddy sendiri dikenal tidak segan menyinggung isu sensitif, bahkan menyentuh sisi pribadi yang jarang terekspos ke publik. Dengan gaya khasnya, ia kerap membongkar sisi manusiawi tamunya, meski terkadang menimbulkan kontroversi di ruang publik. Ketika nama Salsa Arwina disebut akan hadir, otomatis sorotan langsung mengarah pada kemungkinan interaksi panas. Pertanyaan besar muncul. Apakah Deddy akan tetap mampu mendominasi percakapan seperti biasanya, atau justru menemukan lawan diskusi yang sepadan? Reputasinya sebagai tuan rumah unggul jelas dipertaruhkan dalam momen ini. Salsa Arwina sebenarnya bukanlah sosok yang sejak awal dikenal luas publik, namun keberaniannya berbicara lantang dalam berbagai forum membuat namanya meroket. Dalam waktu relatif singkat, ia berhasil memosisikan diri sebagai figur yang dianggap berani menyuarakan kebenaran tanpa tedeng aling-aling. Komentar-komentarnya yang tajam, kritiknya terhadap kebijakan, serta kehadirannya di ruang publik membuat publik terbelah antara yang mendukung dan menentang. Tidak sedikit yang menganggapnya terlalu frontal, namun banyak pula yang menilai ia sekadar mewakili suara hati masyarakat yang lama bungkam. Dari seorang perempuan biasa, Salsa kini menjadi simbol keberanian berbicara meski risikonya tidak kecil. Kekuatan utamanya terletak pada konsistensi dan kejelasan sikap. Ia tidak goyah meski mendapat hujatan atau tekanan. Justru hal itulah yang membuat namanya semakin viral di media sosial. Dengan latar belakang tersebut, keputusan untuk menerima tantangan Deddy Corbuzier menjadi penting karena ini bukan sekadar penampilan di sebuah podcast, melainkan pertaruhan integritas dan reputasi. Salsa tidak lagi hanya bicara di media sosial, melainkan harus menghadapi lawan bicara langsung yang terkenal piawai dalam mengulik sisi terdalam tamunya. Publik pun bertanya-tanya, mampukah Salsa menjaga konsistensi sikap di hadapan sorotan jutaan pasang mata? Tantangan dari Deddy Corbuzier terhadap Salsa Arwina bukanlah sebuah undangan biasa. Deddy memang dikenal memiliki pola unik dalam menentukan tamunya. Ia kerap kali mengundang sosok yang tengah viral, kemudian menyajikan panggung yang mampu memperlihatkan sisi berbeda dari figur tersebut. Kali ini, targetnya adalah Salsa Arwina,
sosok yang tengah hangat diperbincangkan. Dengan menyatakan siap menerima tantangan itu, Salsa secara otomatis masuk ke dalam arena yang biasanya penuh kejutan, tekanan, dan pertanyaan tajam. Dedi tidak pernah memberikan ruang aman bagi tamunya. Ia gemar membongkar, menguji konsistensi, dan bahkan menyinggung isu-isu yang dianggap tabu. Hal inilah yang membuat publik semakin menanti jalannya pertemuan itu. Banyak yang berspekulasi Dedi sengaja memilih Salsa karena melihat potensi drama sekaligus rating yang tinggi. Di sisi lain, langkah ini juga bisa menjadi pertaruhan reputasi Dedi. Bila Salsa mampu menghadapi setiap serangan pertanyaan dengan tenang dan tegas, maka peran dominan Dedi bisa tergeser. Namun, jika Salsa goyah, publik akan menganggapnya sekadar fenomena sesaat. Yang jelas, tantangan ini bukanlah panggung hiburan biasa, melainkan ajang duel mental dan intelektual yang akan disaksikan jutaan penonton. Salah satu hal yang paling menarik dari kemungkinan pertemuan Deddy Corbuzier dan Salsa Arwina adalah kontrasnya gaya komunikasi mereka. Dedi selama ini dikenal dengan pendekatan logis, penuh argumentasi, seringkali menyelipkan sinisme, namun tetap terstruktur dalam membangun pertanyaan. Sementara itu, Salsa tampil dengan gaya emosional, lugas, dan syarat semangat. Ia berbicara dengan keyakinan penuh, terkadang meledak-ledak, dan sangat berprinsip dalam menyampaikan pandangannya. Pertemuan dua gaya yang berbeda ini bisa menciptakan atmosfer panas sekaligus mendebarkan. Publik membayangkan bagaimana ketika logika tajam bertemu dengan emosionalitas berapi-api. Akankah terjadi benturan keras yang menimbulkan kontroversi, atau justru lahir dialog yang membuka mata banyak orang? Inilah yang menjadi daya tarik besar dari pertemuan tersebut. Banyak pihak meyakini bahwa Salsa bisa menjadi tamu yang tidak mudah ditundukkan. Dedi, yang terbiasa mendominasi tamunya, kali ini berhadapan dengan sosok yang sama-sama kuat dalam mempertahankan prinsip. Situasi ini berpotensi menghasilkan perdebatan yang tidak hanya seru, tetapi juga bersejarah dalam dunia podcast di Indonesia. Semua kini menunggu, apakah pertemuan itu akan memunculkan konflik atau justru melahirkan percakapan bermakna. Jika menengok pola yang sering dipakai Deddy Corbuzier dalam membuka percakapan, publik bisa membayangkan bagaimana awal dialog dengan Salsa Arwina. Pertanyaan seperti, kenapa kamu bisa viral? Atau, apa yang sebenarnya kamu cari dengan semua ini? Hampir bisa dipastikan keluar dari mulut Dedi. Pertanyaan semacam itu bukan sekadar basa-basi, melainkan strategi untuk menguji apakah tamu memiliki kedalaman alasan atau sekadar mencari panggung. Dalam kasus Salsa, jawaban yang lugas dan berprinsip bisa segera memanaskan suasana. Jika ia mengatakan bahwa ketenarannya bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk menyuarakan perubahan, publik akan langsung terbagi dua. Ada yang kagum karena melihat idealisme, namun ada pula yang menuduhnya mencari simpati. Situasi ini bisa berkembang menjadi tensi tinggi sejak awal, mengingat Dedi dikenal tidak puas dengan jawaban umum. Ia akan menggali lebih dalam, bahkan menyeret tamu ke ranah pribadi atau isu sensitif. Salsa harus benar-benar siap dengan segala kemungkinan, karena awal percakapan bisa menentukan arah keseluruhan episode. Jika ia tampil percaya diri, publik akan terkesan. Namun jika goyah, kritik dan cibiran sudah menanti di luar studio. Bagi Salsa Arwina, menerima tantangan Deddy Corbuzier adalah langkah berani sekaligus berisiko. Di satu sisi, kesempatan tampil di panggung sebesar podcast Dedi bisa menjadi momentum emas untuk memperluas pengaruh dan membuktikan integritas. Namun di sisi lain, risiko gagal juga sangat besar. Jika dalam perbincangan ia terlihat tersudut, tidak konsisten, atau bahkan emosinya meledak hingga dianggap berlebihan, maka publik bisa segera menghakimi dan menganggapnya tidak layak diperhitungkan.
Karakter publik Indonesia yang kritis di media sosial membuat setiap kesalahan kecil bisa menjadi bahan hujatan besar. Bahkan salah ucap atau gestur tubuh yang keliru bisa menjadi bahan meme dan perdebatan panjang. Dengan demikian, Salsa berada di persimpangan penting. Kesuksesan akan mengangkatnya dari sekadar fenomena viral menjadi figur yang diperhitungkan. Namun kegagalan bisa menghancurkan reputasi yang baru dibangunnya. Karena itu, persiapan matang mutlak diperlukan. Dari cara menjawab pertanyaan, mengendalikan emosi, hingga menjaga bahasa tubuh, semua bisa menjadi penentu. Publik kini menanti apakah Salsa akan keluar sebagai pemenang atau justru tersungkur oleh tekanan besar. Tidak hanya Salsa yang mempertaruhkan diri dalam pertemuan ini, Deddy Corbuzier pun memiliki beban besar. Selama ini ia dikenal sebagai host yang selalu unggul, mampu menguasai arah percakapan, dan seringkali membuat tamunya tidak berdaya. Reputasi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa podcastnya begitu ditunggu publik. Namun jika kali ini Deddy berhadapan dengan tamu sekuat Salsa, ada kemungkinan ia tidak lagi menjadi dominan. Apabila Salsa mampu menjawab setiap pertanyaan dengan tenang dan bahkan membalikkan keadaan, Deddy bisa dianggap kehilangan kendali atas acaranya sendiri. Hal itu tentu bisa memengaruhi citra yang selama ini ia bangun. Di sisi lain, bila ia mampu tetap menguasai jalannya percakapan meski menghadapi lawan tangguh, reputasinya akan semakin menguat. Dengan demikian, pertaruhan Deddy sama seriusnya dengan pertaruhan Salsa. Kedua belah pihak berada dalam situasi yang bisa mendongkrak atau menjatuhkan reputasi. Inilah yang membuat publik semakin tidak sabar menantikan pertemuan keduanya. Bagi Deddy, ini bukan sekadar episode biasa, melainkan ujian besar dalam mempertahankan statusnya sebagai host paling tajam di Indonesia. Sejak kabar tentang kesiapan Salsa Arwina hadir di podcast Deddy Corbuzier mencuat, reaksi publik langsung terbelah. Di media sosial, warganet ramai memperdebatkan apakah langkah Salsa merupakan keputusan tepat atau justru langkah gegabah. Sebagian besar pendukungnya menyebut ini sebagai bukti konsistensi dan keberanian untuk menghadapi siapapun, termasuk figur sebesar Deddy. Mereka yakin Salsa akan mampu bertahan bahkan bersinar. Namun tidak sedikit pula yang skeptis. Kelompok ini menilai bahwa Salsa terlalu percaya diri dan berisiko besar kehilangan kredibilitas jika tidak siap. Ada juga pihak yang netral, hanya menunggu hasil pertemuan sambil menikmati potensi drama yang akan terjadi. Fenomena ini menggambarkan betapa besarnya perhatian publik terhadap isu ini. Setiap langkah Salsa dan Deddy menjadi bahan spekulasi, bahkan sebelum episode berlangsung. Perpecahan opini inilah yang membuat situasi semakin menarik, karena publik bukan hanya penonton pasif, melainkan turut menjadi bagian dari narasi besar yang terbentuk. Apapun hasil akhirnya, sudah bisa dipastikan reaksi publik akan kembali memanas setelah episode itu tayang. Jika benar pertemuan antara Deddy Corbuzier dan Salsa Arwina terjadi, dampaknya bisa melampaui sekadar tayangan podcast. Pertemuan ini berpotensi mengubah peta opini publik di Indonesia. Salsa bisa naik kelas dari figur viral menjadi ikon nasional yang diperhitungkan, sementara Deddy bisa semakin mengukuhkan diri sebagai host dengan daya tarik luar biasa. Sebaliknya, kegagalan salah satu pihak bisa menjadi titik balik yang merugikan. Salsa bisa dianggap kehilangan kredibilitas, sementara Deddy bisa dicap mulai kehilangan ketajaman. Di luar itu, dampak sosial juga besar. Percakapan keduanya kemungkinan akan memicu diskusi panjang di berbagai ruang publik, dari media sosial hingga forum-forum diskusi serius. Potensi viral sangat besar, mengingat setiap potongan video bisa menyebar cepat di TikTok, Instagram, hingga WhatsApp grup keluarga. Dengan demikian, pertemuan ini bukan hanya soal dua individu, melainkan soal dinamika baru dalam dunia komunikasi publik di Indonesia.
Apapun hasil akhirnya, satu hal sudah pasti. Momen ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah media digital Indonesia, sekaligus pembuktian siapa yang benar-benar mampu bersuara lantang.